Teman-teman, pada hari Jumat sore sekitar pukul 5 sore saya berada di depan gerbang Little India di Jakarta Pusat. Mengapa diberi nama Little India? Komunitas masyarakat keturunan India jumlahnya tidak sedikit di DKI Jakarta. Keberadaan mereka tidak sekedar berakulturasi dengan budaya lokal, tapi juga semakin memperkaya khasanah keberagaman di ibu kota Indonesia. Keberagaman dan keberadaan masyarakat komunitas India itu semakin dipertegas dengan kehadiran Little India di Pasar Baru Jakarta Pusat yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kala itu pada tahun 2022. Little India menjadi penanda bahwa Jakarta merupakan kota yang majemuk dan beragam. Masyarakat umum di Jakarta pun sudah memahami bahwa Pasar Baru adalah tempat yang juga banyak digunakan oleh komunitas India. Masyarakat keturunan India yang berkegiatan di Pasar Baru adalah bagian dari kota Jakarta. Nah, ini adalah sebagian dari suasana Jalan Pintu Air Raya, di mana pada sore hari ini memang suasananya cukup lengang. Sebelah kiri saya ini adalah deretan pedagang kaki lima. Terus kemudian di depan sana itu adalah toko-toko, kebanyakan adalah toko tekstil maupun toko alat-alat olahraga yang dipunyai oleh orang-orang India. Di sana juga ada restoran India, mungkin satu-satunya restoran India yang ada di Jalan Pintu Air Raya ini. Di situ juga ada tekstil Sri Wisnu yang juga cukup terkenal. Dan ini adalah toko peralatan interior dan pernak-perniknya. Little India dibangun oleh komunitas Gema Sadhana, yaitu orang-orang India yang ada di Indonesia. Di sepanjang Jalan Pintu Air Raya ini banyak sekali toko-toko tekstil dan interior, serta alat olahraga yang dimiliki oleh orang-orang keturunan India. Sebut saja serba antik. Toko ini sangat terkenal sebagai penjual tekstil untuk interior mulai dari gorden, spray, kain sofa dan segala pernak-perniknya. Juga ada serba indah dan toko-toko yang lainnya. Untuk urusan pernak-pernik tekstil interior rumah, kantor dan hotel, di tempat inilah pusatnya yang paling komplit di Indonesia. Di sini juga ada yang namanya Istana Pasar Baru, pusat perbelanjaan era tahun 1980-an. Bagaimana ya kondisi di dalamnya sekarang ini? Apakah juga masih ramai seperti dulu? Di Jalan Pintu Air Raya ini juga ternyata parkirnya juga sudah menggunakan parkir meteran ya teman-teman. Saya nggak tahu apakah berfungsi. Nah, di sana itu ada toko tekstil. Nah, di sini juga ada deretan toko tekstil. Tekstilnya juga tentunya kualitasnya adalah kualitas prima. Ngomong-ngomong soal toko tekstil ya, ternyata saingannya adalah di Majestic di Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Nah, ini sekarang saya ada di sudut lain dari Jalan Pintu Air Raya. Di depan sana itu adalah gedung apartemen. Ini masih deretan toko-toko kain dengan aneka corak dan warna. Nah, jika teman-teman lapar, di sini banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman. Masih toko tekstil di sini, banyak pilihan. Wah, ini tentunya surga bagi para perempuan dan ibu-ibu ya, untuk membeli bahan baju atau busana. Sangat menarik warna-warnanya. Ini juga ada tailor yang menjual baju untuk laki-laki. Nah, di sini ada toko Gramedia.
ternyata Gramedia masih tetap bertahan di tengah-tengah penjualan atau perdagangan toko tekstil dan pakaian jadi. Gramedia masih tetap bertahan. Masih menelusuri jalan Pintu Air Raya. Nah, sekarang saya tiba di Jalan Pasar Baru. Dulu sekitar 2 hingga 3 tahun yang lalu, jalan ini ditutup untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, serta sepanjang Jalan Pasar Baru ada atap atau kanopinya. Sekarang campur aduk antara pejalan kaki dan arus lalu lintas kendaraan. Jadi teman-teman mesti hati-hati jika jalan-jalan di tempat ini ya. Pasar Baru merupakan tempat kelahiran rumah makan Bakmi Gang Kelinci. Usaha rumah makan ini dimulai pada tahun 1957 sebagai pedagang mie gerobak di Jalan Pitu Besi depan bioskop Globe. Pasar Baru adalah kawasan perdagangan yang berpusat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pusat perbelanjaan ini didirikan pada tahun 1820 dan merupakan pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Pusat perbelanjaan ini dibangun pada tahun 1820 sebagai Pasar Baru sewaktu Jakarta masih bernama Batavia. Orang yang berbelanja di Pasar Baru adalah orang Belanda yang tinggal di Rijswijk, sekarang adalah Jalan Veteran. Ujung selatan Jalan Pasar Baru berbatasan dengan Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan, serta Jalan Pos yang berdekatan dengan Gedung Kesenian Jakarta. Ujung utara Jalan Pasar Baru berbatasan dengan Jalan Kiai Haji Samanhudi, dekat Metro Pasar Baru dan Jalan Gereja Ayam. Di sepanjang sisi kiri dan kanan Jalan Pasar Baru terdapat toko-toko pakaian, toko tekstil, tailor, toko alat olahraga dan sepatu, toko kacamata, dan toko perhiasan emas. Di Pasar Baru banyak bermukim orang India Indonesia. Orang India Indonesia berdagang menjual kain, alat olahraga, dan sepatu di Pasar Baru. Menurut data pada tahun 2002, ada sekitar 2.000 keluarga India yang terdaftar sebagai penduduk Jakarta, dan sebagian besar di antara mereka tinggal di pusat kota, khususnya di kawasan Pasar Baru dan Pintu Air. Di kawasan Pasar Baru juga terdapat tempat ibadah masyarakat India Indonesia. Nah, ini adalah ciri khas dari pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Pasar Baru dengan tenda-tendanya yang khas. Nah, sekarang saya akan masuk ke Pasar Baru Metro Atom. Ini pertama kali saya masuk ke pusat perbelanjaan ini. Ini adalah pusat perbelanjaan era tahun 80-an, tahun 90-an, dengan toko-tokonya sebagian tutup. Di sini juga ada yang berjualan tekstil, pakaian jadi. Saya tidak tahu harganya apakah semenarik yang ada di Tanah Abang, namun tentunya di sini mungkin mempunyai model atau jenis kain yang beda. Sore hari menjelang maghrib, suasana di Jalan Pasar Baru masih ramai dengan para pengunjung. Ini adalah hari Jumat sore. Nah, di sana ternyata ada Vihara Dharma Jaya di gang yang sempit ini. Karena di sini juga ada kawasan pecinan juga ya. Di sini banyak aneka jualan makanan dan minuman.
Masih toko kain di sebelah kiri saya, pakaian jadi yang dipajang di pinggir jalan. Pasar Baru ini akan ramai biasanya menjelang Lebaran. Itu ramai sekali. Bisa dibilang Golo adalah toko yang paling ramai diserbu pengunjung di Pasar Baru. Selain sangat lengkap, semua dijual serba murah karena Golo menahbiskan diri sebagai toko diskon. Mulai dari peralatan make up, kacamata baca, earphone, kabel USB, hair dryer, dan alat elektronik lain tersedia semua di sini. Sebaiknya datang ke sini sebelum pukul 2 sore karena akan sangat ramai. Jika teman-teman sedang mencari baju sari untuk pesta atau acara-acara khusus, teman-teman bisa mampir di TND di Pasar Baru. Sari modern dengan manik-manik yang cantik tersedia dalam berbagai warna. Jika teman-teman ingin memesan desainmu sendiri atau custom, TND juga telah menyiapkan penjahit dengan tarif Rp1.000.000 per sari. Selain sari, TND juga menyiapkan gamis untuk busana muslim. Nah, tentunya yang menarik lagi adalah jualan makanan yang ada di pinggir jalan Pasar Baru ini. Ada somai dan lain-lain. Ini juga toko lama, Barata ini ya, toko pakaian. Ternyata toko sepatu bata masih ada di Pasar Baru. Meskipun pabriknya yang ada di Indonesia sudah ditutup, namun tokonya masih tetap buka. Salah satunya adalah di Jalan Pasar Baru ini. Toko sepatu bata ini sudah lama sekali ya. Sejak zaman Hindia Belanda sudah ada toko sepatu bata. Nah, ini 3 jam selesai jika kita membuatkan jas di sini dengan ongkos Rp3.000.000. Di antara toko-toko lama yang masih ada hingga kini adalah gedung toko satu ini cukup mencolok, bahkan karena warnanya, tapi karena model bangunannya yang tampak jauh lebih lawas dibandingkan toko di kanan kirinya. Li Iseng memang sudah berdiri sejak 1873, jauh sebelum Indonesia merdeka. Hingga kini toko itu masih beroperasi dan menjual berbagai kebutuhan seperti payung, alat jahit, peralatan sekolah, dan lain sebagainya. Harga yang dipatok juga relatif lebih murah. Si Lin Seng adalah salah satu toko sepatu tertua di Pasar Baru yang mampu bertahan hingga kini. Toko keluarga ini berdiri sejak
1943 dan sekarang dikelola oleh generasi ketiga. Meski juga menjual produk impor, sepatu kulit produksi pabrik Sinliseng yang ada di Bandung tetap menjadi andalan. Jika teman-teman mencari yang legendaris, Bomba Tekstil adalah jawabannya. Bahwa toko kain itu berdiri sejak 1951. Ini menjual aneka bahan kain brokat dan kain kebaya dan kain kemeja berbagai model. Toko-toko besar yang dulunya pernah ada diantaranya toko Eropa dan toko The Zone. Apakah toko-toko ini masih ada? Pengusaha retail Matahari Putra Prima mendirikan bisnisnya di Pasar Baru pada tahun 1958. Jadi disinilah cikal bakal berdirinya retail Matahari. Tapi saya tidak menemukan lagi ya toko Matahari di Pasar Baru. Apakah terlewatkan dari pengamatan saya? Penjahit jas yang sudah ada sejak dulu adalah Isardas, Hariom, dan Gehimal. Di ujung utara Jalan Pasar Baru dulunya merupakan pusat pedagang komik. Bioskop yang pernah ada di kawasan Pasar Baru adalah Bioskop Globe, Bioskop Capitol, dan Bioskop Astoria atau Bioskop Satria di Pintu Air. Perjalanan liputan Little India berakhir di Jalan Antara, dan di sana ada gedung Antara, kantor pemberitaan yang mempunyai gedung antik peninggalan zaman Hindia Belanda. Sekarang kita bernostalgia melihat foto-foto jadul, suasana gedung Antara dan Pasar Baru pada zaman Hindia Belanda. Nah, ini adalah beberapa foto dari gedung Antara. Gedung Antara pada zaman dulu ya teman-teman. Ini serombongan anak SMA sedang bersepeda. Ini suasana di sekitaran Gedung Kesenian Jakarta, di depan Pasar Baru dan Gedung Antara. Nah, ini adalah foto udara suasana di sekitar Pasar Baru. Nah, ini adalah foto Kali Ciliwung yang digunakan sebagai tempat pemandian dan cuci baju massal pada zaman itu. Ini adalah suasana Pasar Baru pada zaman dulu ya teman-teman, sudah menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat, khususnya adalah orang-orang Eropa yang ada di Hindia Belanda. Apakah teman-teman ada yang punya pengalaman berbelanja di Pasar Baru Jakarta Pusat? Tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Terima kasih.